Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari pertama sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Eli Kristi Saragi dengan NPM 23050301, kelas 2A22. Modul Perkembangan Kurikulum dan Pemahaman Pedagodik. A. Pengertian perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah proses perubahan dan penyempurnaan isi, tujuan, metode, serta sistem evaluasi dalam suatu kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan tuntutan zaman, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Tujuan perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, agar siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia modern. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang berkembang diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu tinggi. Yang ketiga yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti membentuk manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perkembangan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial dan budaya, kebutuhan dunia kerja, kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan baru tentang cara belajar dan mengajar. Contohnya di Indonesia, kurikulum terus mengalami perubahan dari kurikulum 1947, 1952 hingga yang terbaru. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis proyek, dan berpusat pada siswa. D. Beberapa sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum pertama sampai sekarang. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Lerplen. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan, fokus pada pembentukan watak dan kesadaran bernegara, masih sangat dipengaruhi sistem pendidikan Belanda. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, disebut Rencana Pelajaran 1952. Isi pelajaran mulai disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Guru diberi keleluasan menyusun silabus. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964, disebut Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964 ini fokus pada pengembangan pancawardhana atau moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, jasmani. Materi dibagi dalam 5 bidang studi utama. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, penekanan pada pembentukan manusia Pancasilasis sejati, pembelajaran bersifat terpadu dan berorientasi pada pembangunan nasional. Yang kelima yaitu kurikulum 1975, dikenal dengan pendekatan tujuan instruksional atau TIK, lebih sistematis, menggunakan satuan pelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dianggap terlalu administratif dan baku. Yang keenam yaitu kurikulum 1984, menggunakan pendekatan proses atau CBSA, cara belajar siswa aktif, lebih menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Kritik terlalu menuntut guru dan siswa, kurang fleksibel. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994, gabungan antara kurikulum 1975 dan 1984 ini, pembelajaran padat, jam belajar banyak, kritik, beban belajar siswa terlalu padat. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, fokus pada pencapaian kompetensi, bukan sekadar materi. Pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, tidak semua sekolah siap menerapkannya. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, memberi otonomi pada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi masing-masing. Guru lebih fleksibel dalam mengembangkan pembelajaran. Tantangan, tidak semua guru siap menyusun kurikulum mandiri. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, pendekatan ilmiah atau scientific approach, dan penilaian autentik,
fokus pada penguatan karakter dan kompetensi abad 1. Yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka mulai 2022, lebih fleksibel, berorientasi pada minat dan kebutuhan peserta didik, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter atau profil pelajar Pancasila. Guru punya kebebasan memilih dan mengembangkan materi, masih dalam proses adopsi bertahap di seluruh sekolah. Proses perkembangan kurikulum, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kurikulum harus mengikuti kemajuan teknologi dan pengetahuan terbaru agar tetap relevan. Contoh, integrasi literasi digital dan coding di sekolah. Implementasi kurikulum. Kurikulum mulai diterapkan di sekolah-sekolah secara bertahap, dibarengi dengan pelatihan guru, penyusunan perangkat ajar, dan pengawasan pelaksanaan. Pengembangan isi dan struktur kurikulum menentukan mata pelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar, menyusun struktur kurikulum seperti jumlah jam pelajaran, alur pembelajaran dan materi pokok. Kebijakan dan politik pemerintah, perubahan regulasi dan kebijakan pendidikan dapat mendorong revisi kurikulum. Misalnya, penguatan pendidikan, karakter atau merdeka belajar. Uji coba dan evaluasi kurikulum melakukan pilot project di beberapa sekolah untuk menguji efektivitas kurikulum baru. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sebelum diterapkan secara nasional. Serangkaian tahapan dalam merancang, mengubah, dan menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Proses ini biasanya melibatkan banyak pihak dan berlangsung secara sistematis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Setiap generasi memiliki cara belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum harus adaptif terhadap gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu tuntutan dunia kerja. Dunia kerja menuntut keterampilan baru seperti komunikasi, kolaborasi, dan problem solving. Kurikulum harus menyiapkan siswa agar siap menghadapi dunia profesional. Yang terakhir yaitu perubahan sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang turut memengaruhi isi kurikulum. Pendidikan karakter dan multikultural semakin ditekankan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan yaitu sejarah kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum terus berkembang mengikuti dinamika zaman, kebutuhan bangsa, dan perubahan global. Mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka, setiap kurikulum dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan pada masanya.